Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang keuangan syariah. Maka dari itu, kepada teman-teman semua, mohon disimak dengan baik video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Jahra Armi, NPM 183402159. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi syariah. Investasi syariah adalah suatu penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Selain itu, investasi syariah merupakan investasi yang menggunakan hadis dan Al-Quran dalam pembuatan aturan serta keputusan. Kedua, kelebihan dari investasi syariah. Yang pertama, yaitu sesuai dengan syariat Islam. Investasi syariah mengacu pada agama Islam serta Al-Quran dan hadis. Kedua, yaitu bebas riba. Riba adalah semua yang ditambahkan atas pokok harta. Ketiga, tidak ada grahar dan masyir. Grahar adalah hal yang mengandung ketidakjelasan, baik dari segi akad, barang, maupun kegiatan. Keempat, menggunakan akad. Beberapa akad yang terdapat dalam investasi syariah berupa akad kerjasama, sewa-menyewa, dan akad bagi hasil. Yang terakhir, memiliki manfaat sosial. Investasi syariah dapat membantu pengusaha untuk memperluas usahanya. Selanjutnya yaitu risiko investasi syariah. Yang pertama, risiko kehilangan modal. Ketidakpastian di masa depan membuat pendapatan investasi bisa menguntungkan ataupun bisa rugi. Yang kedua, risiko ketidakpastian return. Risiko ini masih menyangkut dengan risiko yang sebelumnya. Ketiga, sulit menjual produk investasi. Hal yang ditakuti oleh orang yang berinvestasi yaitu sulit menjual produk investasi atau tidak bisa diuangkan. 4. Tidak paham soal produk investasi. Penting sekali bagi para investor untuk mengetahui dan memahami produk investasi seperti reksadana, sukuk, dan saham. 5. Tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan. Penting sekali bagi investor untuk mengetahui atau mengenal produk yang diinvestasikan dan perusahaannya. Tidak kenal, maka tidak berinvestasi. Dan yang terakhir yaitu kekhawatiran nilai tukar turun. Risiko ini terjadi akibat nilai mata uang negara Indonesia atau suatu negara turun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi syariah. Yang pertama yaitu ada deposito syariah. Yang kedua, reksadana syariah. Yang ketiga, saham syariah. Yang keempat, obligasi syariah. Dan yang kelima, yang terakhir, investasi properti. Alasan yang terakhir yaitu perbedaan investasi syariah dan konvensional. Yang pertama dapat dilihat dari perolehan keuntungan. Investasi konvensional diperoleh dari bunga atau menggunakan bunga. Sedangkan investasi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua yaitu dapat dilihat dari akadnya. Investasi konvensional terlihat lebih simpel karena menekankan kesepakatan tanpa adanya haram atau halal. Yang ketiga dapat dilihat dari tujuan investasinya. Yang keempat dapat dilihat dari emiten penjual saham. Dan yang terakhir dapat dilihat dari pengawasannya. Dan penjelasan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Abdul Ghani Firmansyah, NPM 183402162. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan selanjutnya, yaitu mengenai permodalan atau pembiayaan syariah. Merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang lain, di mana pihak yang lain ini wajib untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank dengan suatu imbalan ataupun bagi hasil. Nah, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah pemberian dana untuk mendirikan, menjalankan, mengembangkan suatu usaha berdasarkan prinsip syariah. Biasanya yang paling kita ketahui itu dalam suatu prinsip syariah itu tidak menerapkan suatu bunga dalam segala transaksi agar tidak terjadinya riba. Selanjutnya, permodalan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini dalam perbankan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu permodalan atau pembiayaan modal kerja syariah. Yang kedua adalah pembiayaan atau permodalan konsumtif syariah. Yang ketiga adalah permodalan atau pembiayaan investasi syariah. Yang pertama, untuk pembiayaan atau permodalan modal kerja syariah merupakan sesuatu permodalan yang diperuntukkan kepada pengusaha ataupun calon pengusaha yang akan mengembangkan bisnisnya, di mana lembaga pembiayaan akan memberikan suatu permodalan berupa dana segar kepada pengusaha. Modal kerja syariah ini diberikan kepada pengusaha dengan prospek bisnis yang bagus dan tentunya tidak melanggar syariah. Maksud tidak melanggar syariah di sini yaitu usaha yang dilarang oleh Islam tidak diperbolehkan mendapatkan modal kerja syariah tersebut. Nah, dalam permodalan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini terbagi menjadi 2 kontrak perjanjian. Nah, yang pertama dengan skema jual beli. Dengan skema pembiayaan jual beli ini di mana pihak bank akan membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sendiri. Nah, pembiayaan tersebut adalah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank syariah yang telah disetujui oleh kedua pihak antara bank dengan nasabah sendiri. Perlu diketahui bahwa untuk tingkat keuntungan bank sudah ditentukan dari awal dan keuntungan ini menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Jenis selanjutnya yaitu pembiayaan konsumtif syariah, di mana pembiayaan konsumtif syariah ini adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan nasabah dengan tujuan usaha bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan sebelumnya, di mana pembiayaan sebelumnya itu yaitu modal kerja bersifat produktif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Jenis pembiayaan ini terbagi menjadi 2 kontrak perjanjian. Yang pertama adalah dengan skema murabahah, yang kedua adalah dengan skema ijarah, di mana dalam jenis permodalan atau pembiayaan konsumtif syariah dengan skema murabahah ini perlu diketahui bahwa akad murabahah adalah suatu akad utama dalam pembiayaan syariah. Hal itu karena sistem ataupun cara kalkulasi akad ini lebih mudah. Yang kedua adalah pembiayaan syariah dengan skema ijarah. Pada dasarnya, prinsip dalam akad ijarah hampir serupa dengan prinsip jual beli. Tapi perbedaannya pada objek transaksi. Jika dalam transaksi jual beli, objek transaksinya adalah suatu jenis barang, maka dalam akad ijarah pembiayaannya diberikan untuk suatu jasa. Jadi perbedaan utamanya itu adalah dari jenis produk. Kalau untuk dalam transaksi jual beli, jenis produknya berupa barang. Kalau dalam akad ijarah, suatu pembiayaannya itu diberikan untuk suatu jasa. Misalnya adalah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket ibadah umroh. Jenis selanjutnya yaitu jenis permodalan pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah ini adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek ataupun jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dari suatu pendirian proyek ataupun usaha baru ataupun ekspansi relokasi proyek yang sudah ada dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik. Akad yang biasanya digunakan atau diterapkan dalam jenis permodalan atau pembiayaan ini, yang pertama ada akad murabahah, yang kedua adalah akad ijarah muntahiyah bit tamlik
atau bisa disebut dengan IMBT. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga sampai kepada teman-teman. Untuk itu ada penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Nugraha dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Yang pertama, pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar uang untuk bank syariah di mana diperdagangkan adalah surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang dapat bervariasi. Bisa surat berharga berjangka kurang dari 1 tahun atau dalam jangka waktu 5 tahun. Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun. Hal ini dikarenakan surat berharga yang berjangka lebih panjang biasanya lebih banyak dimiliki oleh investor di pasar modal. Dalam hal uang ini, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pasar modal syariah. Pasar modal syariah secara sederhana pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, instrumen yang diperdagangkan kita tidak boleh berkaitan dengan bisnis yang diharamkan seperti riba, perjudian, spekulasi, produsen minuman keras, produsen makanan yang mengandung babi, dan lain-lain. Pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam LK dengan DSN MUI. Kegiatan operasional pasar modal syariah di Indonesia diatur berdasarkan Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bapepam LK. Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional. Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia sejak tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran dana reksa syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, BI bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau disingkat JII pada 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan menggunakan prinsip syariah. Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah dari PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau ijarah. Pada 2006 muncul instrumen baru yaitu Radaksana Index dan indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah Jakarta Islamic Index atau JII. JII digunakan sebagai tolak ukur benchmark untuk mengukur kinerja investasi saham berbasis syariah. Indeks JII diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada saham berbasis syariah. Selain kriteria tersebut, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII, BI melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten. Berikut ini tahap-tahap tersebut. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah tercatat lebih dari 3 bulan kecuali termasuk dalam 10 kapitalis besar. 2.
Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau laporan tengah tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimum sebesar 90%. 3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tersebut selama 1 tahun terakhir. 4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata, nilai perdagangan regular selama 1 tahun terakhir. Selanjutnya, pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal Januari dan Juli setiap tahunnya. Sementara itu, perubahan jenis usaha emiten akan dimonitoring terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang nilai waktu dan nilai ekonomi. Nah, menurut Namjuddin, konsep nilai waktu atau time value of money ini merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran terhadap suatu keputusan kebijakan dalam keuangan modern. Dalam arti sederhananya adalah dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai waktu. Menurut Nihlo Putuwi-Agustin berpendapat bahwa di dalam memahami tentang konsep nilai waktu uang atau time value of money yang pada dasarnya memberikan pemahaman bagaimana nilai uang berubah karena faktor waktu. Dari beberapa pendapat yang saya katakan, ya, dapat disimpulkan bahwa konsep time value of money ini adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang karena perbedaan waktu. Nah, pentingnya nilai waktu uang, menurut Toto Prihadi ada beberapa alasan melihat Rp1.000 sekarang lebih berharga dari Rp1.000 setahun lagi. Antara lain adanya inflasi, lalu adanya rasio, serta frekuensi atas konsumsi sekarang dibanding dengan konsumsi yang akan datang. Inflasi ini ditandai dengan adanya kenaikan harga. Inflasi membuat Rp1.000 sekarang lebih berharga dari Rp1.000 setahun lagi. Dengan adanya inflasi, maka pemilik usaha untuk mempertahankan nilainya dengan cara melakukan investasi. Nah, dari investasi yang dilakukan, pemilik uang akan memperoleh kompensasi dalam bentuk bunga, dividen, atau kenaikan nilai aset yang dimilikinya. Kebanyakan orang lebih suka mengkonsumsi sekarang dibandingkan dengan mengkonsumsi di waktu yang akan datang. Jadi, apabila seseorang akan meminjam kepada Anda sebanyak Rp1.000.000, maka peminjam harus meyakini Anda bahwa setahun lagi uang Anda akan berkembang. Kalau tidak, maka tidak ada alasan untuk melakukan penundaan konsumsi yang akan Anda lakukan sekarang. Terus, cara memandang atau bunga atau interest dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut: rate of return, discount rate, dan opportunity cost. Nah, Toto Prihadi ini mengatakan bahwa rate of return atau tingkat hasil adalah pandangan dari sisi investor atau kreditor. Mereka yang berinvestasi terhadap memperoleh hasil atau return atas penundaan konsumsi yang dilakukan sekarang dengan investasi, maka konsumsi investor berkurang. Sebagai kompensasinya, maka investor mendapatkan timbal balik. Lalu economic value time merupakan sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Nah, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu, namun economic value time ini memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik waktu. Economic value time ini lebih memanfaatkan waktu dan dibangun atas dasar keuntungan atau kerugian dalam investasi jual atau beli. Sedangkan time value of money ini lebih berfokus pada nilai uang dan dibangun berdasarkan sistem interest yang menghendaki kepastian timbal balik. Nah, perbedaan economic value of time dan time value of money ini pada penerapan ekonomi Islam dan ekonomi konvensionalnya, yaitu dengan satu tujuan utama pada
ekonomi Islam untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata hanya kesejahteraan duniawi saja. Lalu, yang kedua ada sumber utama. Ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan pada rasionalitas. Yang ketiga, ekonomi Islam lebih menekankan pada konsep kebutuhan, sedangkan ekonomi konvensional lebih menekankan pada konsep keinginan. Nah, pada ekonomi konvensional mencari keuntungan semaksimal mungkin, sedangkan pada ekonomi Islam tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi saja, tetapi mengharapkan keuntungan rohani juga. Lalu, ekonomi value of time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan, hasil profit atau profit sharing. Dalam Islam, tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adanya economic value of time, karena time value of money ini memiliki konsep yaitu adanya bunga. Dan sedangkan dalam Islam, bunga adalah dikatakan sebagai riba dan riba adalah diharamkan dalam Islam. Nah, dengan konsep economic value of time ini, hal yang tersebut jika waktu digunakan secara baik, efisien dan efektif, maka konsumsi economic value of time ini akan berjalan dengan lancar, karena bertambah dan berkurangnya nilai dari uang jika diupayakan dengan usaha-usaha, efisiensi dan efektivitas, waktu akan memberikan keuntungan lebih kepada orang yang melakukannya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Permadi, NPM 183402190 dari Manajemen Syariah kelompok 8. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa menjelaskan sebuah pemahaman materi dari diskusi kali ini tentang referensi Al-Quran dan Sunnah tentang keuangan syariah, konsep lembaga keuangan menurut Al-Quran. Langsung saja ke pembahasan materi. Al-Quran tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi, sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Quran. Konsep dasar kerjasama kuamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari Al-Quran. Dalam sistem politik misalnya, dijumpai istilah kaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lainnya. Juga terdapat istilah balad atau negeri untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat, dan juga muluk atau pemerintah untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota dan masyarakat. Yang selanjutnya ada khalifah atau kepemimpinan, juga menjadi perhatian dalam Al-Quran. Konsep sistem organisasi tersebut juga dijumpai dalam organisasi modern saat ini. Yang selanjutnya ada khusus tentang urusan ekonomi. Al-Quran memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma dan etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Istilah suk atau pasar misalnya menunjukkan tentang betapa aspek pasar atau market harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah amil. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Pembagian ini misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang merata dan adil. Sebagai lembaga dengan struktur organisasi yang jelas, Islam juga menekankan pentingnya akhlak dan etika. Merujuk pada ciri-ciri organisasi modern seperti yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Yang selanjutnya ada keterbukaan, egalitarisme, profesionalisme, dan pertanggungjawaban.
juga mendapatkan perhatian yang serius dari Al-Quran. Al-Quran telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi. Yang selanjutnya ada prinsip akuntabilitas dan transparansi, memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan akuntansi dalam istilah ekonomi modern saat ini, baik laporan keuangan atau laba, rugi, dan perubahan modal dan administrasi yang lainnya, secara jelas diatur dalam Al-Quran. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajali musamma faktubuhu wal yaktub yam bainakum katib tilda'li wala ya'ba qabid an yaktuba kama Allahullah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis atau akuntansi menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, atau dalam berlaku profesional. Quran Surat Al-Baqarah 228. Selanjutnya ada dilihat dari beberapa ciri tersebut, jelaslah bahwa Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis secara benar untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Jalan mengorganisasi diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang zalim. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.